Oke, jauh sebelum masa Otsutsuki ini tiba di bumi ini, mereka tuh faktanya sama seperti para shinobi pada umumnya. Namun, konteksnya itu adalah para bangsa langit. Mereka punya kasta nih, klan utama dan juga klan cabang. Namun yang hampir sama dari mereka itu adalah tekad seorang Otsutsuki. Nah, pada dasarnya naluri mereka itu adalah untuk terus bertahan hidup dan berevolusi dari tiap generasi. Dan ini nih, berdasarkan data sejarah sampai sekarang ini, Otsutsuki itu terus melakukan hal tersebut berulang kali. Pohon Shinju menjadi saksi bisu bagaimana seorang Otsutsuki itu bertransformasi. Dahulu kita hanya mengenal nih istilah genjutsu super abadi seperti Mugen Tsukuyomi. Namun kini beneran nih, tekad Otsutsuki itu sudah semakin terkuak lagi. Kehadiran Isiki, kemunculan Shibai, dan warisan kepada Code sendiri akan mengungkapkan nih seberapa banyak dunia dalam genggaman Otsutsuki tersebut. Nah, ini adalah kisah tentang sejarah ribuan tahun tekad Otsutsuki yang tak pernah mati. Nah, kita mulai bahas lebih dalam dari sini. Yo nakama Shinobi DRTV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih mengenai tekad Otsutsuki ribuan tahun menuju zaman sekarang ini. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Yuk kita mulai. Nah, dengarkan ini baik-baik. Silsilah klan Otsutsuki itu mungkin kita sudah tahu lah dari gambaran dunia shinobi masa lalu. Zaman di era Kaguya kala itu mewariskan para penerusnya yaitu Hagurumo dan juga Hamura. Lalu kita mengingat lagi nih, mereka berdua itu masih memiliki para generasi penerusnya seperti Indra dan juga Asura. Dan itulah jejak awal shinobi lama. Namun di era ini semuanya itu berbeda nih. Karena ini semuanya itu serasa dimulai dari para warisan Hamura Otsutsuki. Kisah dunia shinobi baru itu dibuka dengan kemunculan Toneri di alam bawah sadar Uzumaki muda ini. Nah, ternyata nih setelah hal baru muncul seperti Shinjutsu dan serasa era ninjutsu mengalami kemunduran nih, ini memang sudah digambarkan ribuan tahun lalu sebenarnya, dan kita baru sadar sekarang ini bahwa pencipta ninjutsu itu adalah Indra, dan Indra sendiri adalah seorang keturunan Otsutsuki. Begitupun yang terjadi sekarang ini. Cerita di zaman ini itu mengungkapkan kebenaran besar nih tentang bagian Otsutsuki yang belum terungkap di masa lalu, dan salah satunya identitas para Otsutsuki yang turun ke bumi itu untuk melakukan penjajahan terhadap energi di sebuah planet. Nah, kita menyebutnya sebagai alien parasit. Nah, ternyata nih hal seperti itu sudah dilakukan seorang Otsutsuki ribuan tahun yang lalu loh. Dan itulah salah satu cara mereka itu untuk terus hidup dan selalu berevolusi. Seorang Otsutsuki itu normalnya datang ke sebuah planet secara berpasang-pasangan. Mereka akan melakukan proses pengulangan zaman nih ketika menginvasi sebuah planet. Mereka akan melawan Jubi seperti sebuah bawang yang berada di tanah itu. Lalu salah satu dari seorang Otsutsuki itu akan dijadikan pengorbanan di sana demi memberikan nutrisi lebih besar lagi bagi Jubi untuk nih menumbuhkan pohon dewa Shinju. Ya, seperti bercocok tanam lah. Nah, sampai dengan bantuan energi besar Otsutsuki itulah pohon tersebut tuh menyerap semua energi yang ada pada sebuah planet tersebut. Dengan kondisi seperti itulah pohon tersebut tuh akan menghasilkan buah cakra yang besar dan berawal dari kelopak yang muncul itu. Dengan munculnya tunas dari buah Shinju sendiri nih, itulah pada akhirnya mereka panen pula. Nah, entah akan diberikan kepada tetua Otsutsuki di atas sana ataupun mereka konsumsi sendiri. Dan itulah tekad Otsutsuki sekaligus konsep Otsutsuki nih untuk terus bertransformasi agar mereka terus bertambah kuat. Namun bagi seorang Otsutsuki yang dikorbankan itu, mestinya mereka tidak perlu khawatir nih, asalkan mereka itu menanamkan karmanya sendiri. Kopian data ingatan tersebut, pertarungan dan juga kenangan Otsutsuki yang disimpan di dalam sebuah enskripsi tersebut yang sangat rapi. Kelak jika sudah waktunya, Otsutsuki tersebut bisa muncul kembali dari karma tersebut. Nah, meskipun jiwanya sekarang itu dalam tubuh Otsutsuki lama itu mati, konsep inilah yang dikenal sebagai kebenaran karma bangsa langit Otsutsuki, karena mereka bisa hidup dari karma tersebut. Nah, sejarah shinobi lama sampai sekarang itu sebenarnya nyambung nih, karena pada dasarnya dua Otsutsuki yang turun ke bumi itu adalah Kaguya dan juga Isiki. Namun karena Kaguya tidak mau mengalami proses pengorbanan tadi, dia kemudian mengkhianati Isiki dan melakukan kudeta tak terduga nih, hingga membuat Isiki itu nyaris mati tanpa memberikan karma kepada wadah pengganti. Nah, untungnya karena ia menggunakan Sukona Hikona yang mana tergolong dalam teknik ilahi Shinjutsu, Isiki itu mengandalkan pikiran Jigen, kemudian berhasil membentuk Kara nih
nih dan menanamkan karmanya kepada Kawaki. Namun kala itu sesuatu telah terjadi nih, karena kerjasama Amado dan juga Kashin Koji, Ishiki itu akhirnya berhasil dihianati. Meskipun dia sangat superior nih soal Otsutsuki, tetapi soal kelicikan dan taktik manusia itu juga punya caranya sendiri loh, ya enggak? Yang menarik saat proses kematiannya itu ia mendatangi karma putih yang kosong tersebut untuk menjelaskan tekad seorang Otsutsuki kepadanya. Dia mengatakan seperti ini, karma putih yang kuberikan padamu itu adalah sebuah kemurnian dari Otsutsuki. Jiwaku mungkin akan segera pergi karena diriku berhasil dikelabui oleh Amado dan para shinobi. Tapi ketahuilah satu hal yang tak boleh berhenti adalah tekad seorang Otsutsuki. Jiwa ini memang segera pergi, tapi tekad seorang Otsutsuki tak akan pernah mati. Nah, mulai dari sekarang kau adalah orang yang akan mewarisi tekad tersebut. Rawatlah jubi itu dan tumbuhkanlah pohon dewa. Kelak jika pohon itu telah menghasilkan buah cakra, makanlah buah itu sebagai sumber energi genetika besar yang ada di planet ini. Lalu berevolusilah dan bertransformasilah menjadi lebih kuat lagi, layaknya seorang Otsutsuki. Nah, itulah tadi nih tekad Otsutsuki tentang pohon Shinju menanam dan juga melakukan transformasi. Nah, sepertinya nih cerita tentang pohon dewa ini akan dibuat cerita yang tak kalah magis nih dari kisah pohon Ymir atau bahkan pohon Adam. Shinju memang sudah terbukti menjadi momok menakutkan nih sebagai kumpulan energi genetika yang sangatlah besar. Kalau kita ingat nih bagaimana Kaguya itu memakan Shinju, lalu dia berubah menjadi sosok yang dikenal sebagai Dewi Kelinci yang menakutkan itu, nyatanya di perang shinobi keempat tak ada satupun yang berhasil mengalahkannya. Entah apa jadinya nih jika tak ada Rikudo Sennin kala itu. Nah, cerita tentang TK Otsutsuki itu memang sepertinya diakhiri dengan cara mereka menjadi seorang dewa, God of Otsutsuki. Nah, dalam pesan isi kala itu, ia sendiri tuh masih menambahkan pesannya sendiri. Dia mengatakan seperti ini, teruslah upgrade dirimu sampai kau menjadi yang terkuat di alam semesta ini. Nah, itu masuk akal kan, pesan dari tekad Otsutsuki itu juga telah dilakukan seorang Otsutsuki baru. Namun hidupnya itu lebih lama nih, dan kita semua tahulah dia adalah Shibai namanya. Kenapa dia bisa dibilang sukses membuat tekad Otsutsuki tadi? Ya karena makhluk ini sepertinya cukup berbeda nih daripada yang lainnya dan yang pernah kita lihat sekarang. Otsutsuki Shibai yang menjadi pembedanya di sini nih. Konon inilah Otsutsuki yang awal yang telah melakukan ritual-ritual seperti menanam pohon Shinju dan serasa memainkan drama teaternya sendiri nih, sampai akhirnya ia berhasil menjadi God of Otsutsuki. Hal ini didasari nih pada sebuah konsep yang dinamakan yaitu karma, dan ia memakan buah dari pohon Shinju dari berbagai planet secara terus-menerus sampai pada satu masa ia menjadi seorang God of Otsutsuki. Nah, ini mengacu dari perkataan Amado. Apa kau ingat yang katakan kepadamu soal bagaimana buah cakra yang terbentuk dari menyerap semua kehidupan di sebuah planet? Kalau itu adalah kumpulan energi dan informasi genetik yang sangatlah besar, dan Otsutsuki adalah spesies yang berevolusi dan memakan buah tersebut. Dengan mengulanginya berkali-kali dan melakukan reinkarnasi karma, Shibai bisa menghindari sebuah kematian sekalipun. Bahkan ia memakan banyak buah selama beberapa waktu yang lama, dan pada akhirnya hasil dari evolusi itu adalah menjadikannya menuju pada status setara dengan para dewa. Dan selain itu, berbagai kemampuan yang dimiliki oleh Shibai itu sangatlah luar biasa hebat. Bahkan katanya tanpa harus memiliki segel ninjutsu, dan Otsutsuki itu bisa membuat badai dengan hanya mengayunkan tangannya saja dan memanggil petir hanya dengan teriakannya. Dan itulah yang dijuluki dengan nama Shinjutsu, kemampuan yang setara para dewa. Dan jelas itu bukanlah ninjutsu atau bahkan senjutsu energi alam. Itu adalah fenomena yang setara dengan sebuah keajaiban sendiri, Shinjutsu teknik ilahi. Lalu hipotesaku adalah bagaimana kalau setelah berkali-kali proses evolusi tadi, dia itu naik ke dimensi lebih tinggi di mana tak butuh lagi tubuh fisik. Jika tubuh fisik tak dibutuhkan, maka begitu juga dengan reinkarnasi atau bahkan fasal. Ini hipotesa untuk Shibai dengan sengaja mungkin saja membuang tubuh fisiknya itu tadi. Nah, jika dahulu nih kita mengenal bahwa timeline awal Otsutsuki pertama adalah Ishiki dan Kaguya, di mana itu ribuan tahun lalu sebelum awal dunia shinobi, masa yang sangat sederhana nih dan juga manual, di mana itulah sistem kekaisaran berada. Dan kami malah berpikir Shibai jauh lebih dari mereka. Jika Shibai yang diceritakan naik ke sebuah tempat atau dimensi yang tanpa membutuhkan tubuh fisiknya sendiri, kami jadi teringat nih sebuah dimensi para dewa yang ada dalam kisah legenda Sense Athena, dan tempat itu disebutkan sebagai Elysium. Nah, mungkinkah nih ketika Shibai ini sudah menjadi dewanya para Otsutsuki, dia itu masih hidup sebenarnya, namun dia hanya berpindah dimensi. Dimensi apa juga belum ada yang tahu namanya.
Who knows lah. Tapi itu memang menarik dan kita tunggu informasi selanjutnya. Nah, yang jelas nih seperti perkataan para Otsutsuki lainnya, bahwa meskipun jiwa mereka itu pergi, tekad seorang Otsutsuki tak akan pernah berhenti. Damn, that's really interesting. Gimana menurut kalian guys? Seorang Otsutsuki itu memang selalu memiliki karakteristik unik masing-masingnya. Namun di antara semua itu, mereka pada umumnya klan Otsutsuki ini selalu membicarakan hal yang sama, yakni sebuah tekad warisan yang tak akan pernah berhenti. Jadi itulah tadi nih pembahasan kita mengenai tekad Otsutsuki ribuan tahun menuju zaman ini. So, thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.